Kristus. Kita mau melihat bahwa kuasa Allah luar biasa, kasih setia yang diberikan bagi kita. Kita mau mengucap syukur kepada Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau berteduh di hadapan Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu ada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Bapa, syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Betapa luar biasa kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari. Rinduan kami mau berpeluh, sujud menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia. Engkau rela datang di dalam dunia agar kami yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh diselamatkan dan mendapatkan pengharapan hidup kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Bapa di surga, pagi hari ini kami ingat saudara kami yang belum bersama dengan kami. Mereka ada dalam perjalanan. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri menolong memimpin mereka boleh sampai di tempat ini dan bersuka cita bersama-sama dengan kami, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kami. Bapa, kami menyerahkan juga pada kami pada pagi hari ini, awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan kasih anugerah Tuhan, di dalam urapan Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kami boleh dilayakkan untuk melayani Engkau. Inilah hati, pikiran kami, kehidupan kami Bapa. Kami rindu terbuka untuk Engkau, karena Engkau mengurapi setiap hamba dan juga yang bahkan firman Tuhan, urapan-Mu atas hamba. Kami percaya Tuhan akan memakai beliau untuk menyatakan kuasa kasih rencana Tuhan bagi kehidupan kami di tempat ini ya Pak. Urapan atas kami semua yang hadir Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini Bapa, kami boleh membawa kemenangan itu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sukacita damai sejahtera-Mu tinggal bersama kami dan keluarga kami, setelah kami boleh berdampak bagi lingkungan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita masih ada di dalam dunia ini dan kita akan merasakan begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita untuk kita boleh lebih dewasa lagi. Oleh sebab itu di dalam segala hal, dalam segala perkara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Kita akan puji-pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidup.
Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mari kita mengingat betapa dalam segala keadaan, saat kita berseru kepada Dia, saat kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, begitu setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Kita mau bersyukur dan bersyukur buat segala keadaan kita. Saat kita senang, saat kita gembira, saat kita bersuka cita, kita bisa bersyukur. Bila kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, hal yang membuat kita kecewa, hal yang membuat kita tidak suka, hal yang membuat kita terpuruk dan seolah-olah tiada jalan keluar, Bapak Ibu Saudara, Allah setia. Allah akan mengulurkan tangannya dan menolong kita. Sebab itu kita bersyukur karena semuanya terjadi oleh rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Karena Yesus mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jangan pikirkan masalah kita, jangan pikirkan sakit penyakit kita. Mari membuka hati kita untuk Dia. Kita mau berteduh di hadapan-Nya. Kita mau bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan, rasakan kasih Allah mengalir, rasakan kuasa, rasakan kehadiran. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup mengangkat kita, Dia sanggup melepaskan kita dari setiap belenggu yang coba untuk menjauhkan kita dari Dia. Dia sanggup menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Asal kita mau percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah. Kuasa Allah tetap sama dan saat ini ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
ini kita mau mengingat bangsa dan negara kita. Segala yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Tahun politik yang telah berlalu dan seorang pemimpin telah terpilih. Kita tahu dan kita mau percaya bahwa semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, agar setiap pemimpin yang ada, dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang bawah, boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, bertanggung jawab untuk kesejahteraan negeri ini, dan bangsa negara kita boleh menjadi bangsa yang besar, terlebih bangsa yang terbuka untuk Allah boleh melawat bangsa dan negara ini. Dengan kasih Kristus, saya mohon Pak Eko akan berdoa untuk hal ini. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mengingat bangsa kami, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada atas kendali-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Dan biarlah dengan tahun politik yang telah berlalu ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada bersama dengan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemilu yang sudah berlalu dan pemimpin kami yang telah terpilih Tuhan, kami percaya itu adalah kehendak Tuhan. Kau punya rencana yang indah, rencana tersendiri buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan biarlah bangsa dan negara kami ini dipimpin oleh orang-orang yang telah Engkau pilih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya nantinya di dalam pemerintahan yang ada, kami percaya Engkau ada, Engkau menyertai, Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami. Kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya biarlah dari yang paling tertinggi, Pak Presiden, Wakil, nantinya para menteri di kabinet, kami percaya Engkau bersama dengan mereka Tuhan. Juga untuk yang paling rendah, kami percaya RT RW, kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan bangsa kami. Kami bawa anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini percaya bahwa Engkau ada Tuhan dan Raja segala Raja. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menolong kami. Mari Engkau bekerja atas kami Tuhan, Engkau bekerja atas bangsa kami, Engkau melindungi, Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menolong kami. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan segala doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tidak merasa ragu, dan kita percaya bahwa Allah kita sanggup menolong kita. Walaupun gereja kita kecil saat ini, tapi kita percaya satu saat nanti ketika Allah bekerja, tiada hal yang mustahil bagi Dia. Tiada pernah meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Kita akan puji-pujian. Dan selanjutnya Mbak Linda nanti akan berdoa untuk gereja kita. Biarlah setiap program yang ada boleh dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga rencana untuk renovasi dari bangunan ini, kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga dana yang kita ajukan boleh cair dan kita boleh melaksanakan renovasi tersebut. Kasih setiamu
Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan sebelum bersama semua anak kasih karunia Bapa. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami lingkungan kami kanan kiri kami Tuhan, berbangga kami Tuhan, supaya firman Tuhan, kasih Tuhan bisa juga dinikmati. Bangga kasih Tuhan kami tetap berdoa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, rencana renovasi gereja kami, yang ada yang susah rencana Terima kasih. Kau berkati Tuhan. terima kasih akan menolong setiap Amin. setiap dana-dana yang kami mau berikan Tuhan, biar Tuhan bisa di-ACC. Amin. Kami percaya kalau semua untuk kekurangan Tuhan, pekerjaan Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Jadikan kami Tuhan juga tempat ini Tuhan, kalau Tuhan hati yang benar, kami percaya Terima kasih. ada kesatuan hati yang Haleluya. kami rasakan di tempat kami Tuhan, biarlah kesatuan hati ini Tuhan percaya bagi kami ya Bapa, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat ya Tuhan. Amin. Yesus semakin mendorong satu sama lain Tuhan, dan semakin bertumbuh saling mengasihi Tuhan dan setia sampai kau memanggil kami. Kami juga berdoa kembali kami ya Tuhan. Haleluya. Kau juga memberi kekuatan, Amin. kesehatan, Amin. gereja ini. Amin. Kau pakai terus Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan, dan setiap pekerjaan dalam keluarga dan juga dalam terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa selanjutnya saya mohon Pak Jupri untuk berdoa bagi teman-teman kita yang saat ini tidak hadir. Mungkin mereka sakit, kiranya Tuhan menolong, berikan kesembuhan dan kekuatan. Juga mereka yang sudah lama tidak datang di dalam setiap ibadah yang ada, jiwa-jiwa yang mulai undur, kiranya Tuhan boleh membawa mereka kembali bersama dengan kita. Satu kesempatan yang indah, apakah yang dalam kerajaan surga. Terimalah segala kerajaan bagi sucikan kami untuk layak menghadap hadirat-Mu dengan segala membawa penuh beban. Kami pikul di udara, terutama seluruh jemaat. Kau tahu apa yang ada di dalam hati mereka masing-masing, keinginan mereka untuk selalu berharap bahwa kehidupan kami lebih maju di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Tuhan baik, segala kemuliaan bagi nama-Mu adalah kami kasih yang telah kami rasakan bersama-sama. Kau tahu kerinduan hati kami untuk kemajuan gereja.
Biarlah gereja ini akan tetap seperti ini. Tetapi yang kami inginkan di dalam kehidupan kami pribadi ialah iman kami lebih maju di hadapan, terutama teman-teman kami yang masih ada di rumah, yang mungkin sibuk dengan segala kesibukan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan akan jamah, Tuhan akan angkat segala beban mereka. Apabila mereka terbaring dengan sakitnya, kalau kuasa Allah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tak akan berubah. Kau lawat mereka, Kau jamah mereka, angkat segala sakit penyakit mereka. Seperti Kau mengangkat segala penyakit kami yang pada waktu kami menderita sakit. Kami hanya mengandalkan Kau, ya Allah, yang memberikan satu kemajuan di dalam kehidupan kami. Khususnya apabila kami senantiasa mengutamakan Engkau terlebih dahulu daripada diri kami sendiri. Segala apa yang membuat merugikan kehidupan kami tak akan terjadi. Sebab tangan Tuhan senantiasa ada, cakap dan menolong kami. Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, yang walaupun kami tidak berpegangan pekerjaan, tapi Allah menyalurkan segala berkat-Mu dengan berbagai macam cara kepada kami. Itulah satu iman dan keyakinan kami di dalam Dikau, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya. Sekalipun kami meminta, Tuhan pasti sediakan Tuhan kasih. Karena tangan-tangan Tuhan adalah penuh kuasa dan keajaiban. Sebab itu ya Tuhan, ajari kami untuk senantiasa percaya penuh kepada Engkau, agar iman kami dikuatkan. Kami tidak butuh gereja ini berkembang lebih pesat, tapi banyak orang-orang yang kurang setia kepada Engkau, yang tiada isi. Kami ingin gerejamu ini walaupun sedikit tapi penuh isi, punya tanggung jawab besar untuk mencari kehidupan di dalam kerohanian mereka, untuk selalu memuaskan jiwa mereka. Karena semuanya itu adalah bukan kehendak kami sendiri, ya Allah, melainkan semua adalah kehendak. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang Engkau kasih, menulis dengan segala pengertian dan membawa kehidupan kami lebih dewasa lagi. Segala puji bagi kemuliaan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita percaya bahwa Allah kita luar biasa. Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Kita akan persiapkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita akan memuji pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib.
kepada Dia, menyembah Dia. Kita mau datang kepadanya dalam kudus hadirat-Nya. Sebelum nanti akan saya serahkan kepada hambanya Bunda menyampaikan firman Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Menyembah
menjawab setiap doa kita. Asal kita mau percaya dengan sungguh. Kita akan puji-pujian sekali lagi, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Saudara berbicara melalui hamba ini. Berikan telinga kami sebagai murid, supaya kami bisa dengan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada seorang guru yang memberikan tugas kepada siswa-siswinya. Mungkin katakan kelas 1, kelas 2 SD. Ini kan mau liburan, jadi waktu ini mau masuk. Dia memberikan tugas imajinasi kepada siswa-siswinya untuk menggambar, menceritakan tentang kegiatan liburan. Tetapi biasanya ditulis kayak bercerita, tetapi guru ini tidak mau, tetapi harus dengan gambar. Nah, semuanya dengan happy menggambar. Mungkin ada yang menggambar pemandangan, menggambar apalagi ya, rumah-rumah desa atau ya yang mereka alami lah. Tapi guru ini shock ketika semua gambaran terkumpul. Awalnya normal-normal saja, tetapi ada salah satu siswa yang membuat guru ini terkejut dan sangat horor. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di sini adalah gambar salah satu siswa yang mengejutkan guru tersebut. Mungkin saya minta Koko Kevin ada. Oh, nggak ada. Mungkin Mas Andres boleh bantu saya maju ke depan. Apa kira-kira di benak Mas Andres gambar tersebut? Gantungan kunci. Kenapa? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Oke, baik, saya hargai. Terima kasih.
Mungkin ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak. Apakah ini gambar yang horor? Mungkin ketika guru ini melihat anak sekecil itu bisa menggambar sesuatu hal yang sangat wow, maksudnya di luar nalar seorang anak-anak. Kemudian guru ini mulai negatif, mulai berburuk sangka kepada keluarganya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, guru ini menelpon kedua orang tuanya. Dia sudah dengan tatapan sinis, dengan mata yang sangat menghakimi, ditanya-tanya gitu. Tetapi kedua orang tua ini dengan tenang saja, kayak ya harmonis. Tapi guru ini di dalam benaknya gini, apa pura-pura harmonis ya, padahal sadis gitu. Nah, ketika guru ini mencoba menggali kenapa anak sekecil ini bisa menggambar seperti yang menakutkan, seperti digantung, seperti kayak serem gitu, horor. Waktu itu saya pernah lihatkan ini ke Angel, tapi Angel sekarang nggak masuk ya karena sakit. Waktu itu Angel bilang, wih bang ngeri, kok digantung-gantung gitu. Di situ akhirnya Angel juga sama dengan saya pikirannya, dengan guru ini juga. Nah, ketika guru ini menjelaskan bahwa omongannya guru ini nggak enak gitu kepada kedua orang tua siswa yang menggambar, kayak penghakiman, tetapi kedua orang tua ini dengan tenangnya dan dengan senyuman dia selalu jawab dengan baik. Terus kemudian guru ini menjelaskan bahwa saya memberikan tugas kepada siswa-siswi saya mengenai gambar libur sekolah gitu. Kemudian kedua orang tua ini dengan saling bertatapan dan mereka tertawa terbahak-bahak. Makin terkejutlah guru ini. Kok bisa anaknya menggambar seperti ini? Mereka malah tertawa. Nah, kemudian seorang ayah ini meminta izin kepada gurunya untuk memanggil anaknya. Anak ini dipanggil ke kantor. Kemudian ayah ini tanya kepada anak tersebut, "Nak, apa yang kau gambar?" Dan anak ini dengan antusiasnya, dan dia dengan anak yang masih polos, dia menceritakan, "Ayah, aku senang. Aku berlibur. Tahun ini itu hal yang sangat seru dan itu tidak pernah terlupakan dalam hidupku. Makanya ini adalah sesuatu pengalaman yang berkesan. Aku menggambar hal tersebut." Kemudian guru ini makin, apa maksudnya berkesan? Atau dia menonton hal-hal yang psikopat atau apa gitu. Tetapi kedua anak ini menjelaskan bahwa ini adalah papahnya, ini kakak perempuan, ini mamanya, dan ini dia. Dia bercerita bahwa dia happy dibawa ke laut, dia snorkeling. Dan imajinasinya dia bahwa dia memakai kacamata ya, terus bisa ini, terus ini gelembung-gelembungnya, terus dia ini memakai sepatu katak itu, kaki katak. Nah, kemudian tertunduklah guru ini dan seorang ayah ini berterima kasih kepada anaknya sudah menjelaskan, dan kemudian anaknya masuk kelas. Guru ini tertunduk dan terdiam. Dia malu akan sesuatu kesan yang salah yang diberikan kepada orang tua tersebut dan anak kecil itu. Kemudian kedua orang tuanya ini tidak marah Bapak Ibu. Mereka senyum dan mereka memberikan kayak saran kepada guru tersebut. Alangkah baiknya jika ibu melihat sesuatu hal yang mengganjal untuk langsung minta anak tersebut menjelaskan atau apapun, jangan berburuk sangka. Dan saat itulah guru itu mulai menyadari dan dia meminta maaf.
Di dalam Alkitab juga sama, ada kisah yang hampir seperti ini. Judul khotbah pada pagi hari ini saya memberikan judul Jangan Memberi. Oke. Next. Sebelumnya saya akan bercerita tentang sejarah, di mana kita tahu Yosua, tahu semua ya, bahwa setelah bangsa di Kanaan telah dikalahkan oleh Yosua, saat itulah mulai Yosua membagi-bagikan tanah perjanjian yang telah ditetapkan oleh Musa kepada 12 suku Israel. Nah, penentuan garis batas ini bagi umat Israel itu sangat penting. Makanya mereka berbondong-bondong menjadi satu. Mereka ingin tempat dia di mana. Karena ini sebuah penggendapan janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menempati tanah perjanjian. Dan terus mereka akhirnya penggenapan itu sudah digenapi oleh Allah sampai sedetail-detailnya. Terus saya akan menyoroti ada 12 suku Israel. Saya akan menyoroti 3 suku yang agak jauh ya. Dia diberikan penetapan di daerah timur Sungai Yordan. Di dalam Yosua 13 ayat 8. Nanti kaum muda boleh berdiri dan membacakannya bagi kita semua. Boleh kaum muda. Yosua 13 ayat 8. Di depan mungkin kekecilan ya. Depan ada, boleh untuk baru berdiri dan silakan. 1, 2, 3. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur Sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka. Baik, terima kasih. Di situ ada 3 suku, apa aja? Kemudian tadi Manasye, Ruben, iya, dan Gad. Iya, saya mungkin banyak sekali suku-suku Israel, tetapi saya menyoroti 3 suku ini. Mungkin di situ suku-suku yang lain sudah mendapatkan, dan ketika saya menyoroti ini, saya memberikan poin khotbah saya yang pertama, yaitu kesan yang salah dalam Yosua 22 ayat 9 sampai 34. Tapi kita tidak akan membaca semua. Di sini ada 3 bagian yang sudah saya bagi gitu ya. Saya akan bercerita saja bahwa ketika mereka sudah mendengar, oh ini loh wilayahmu, ini wilayahmu, ini wilayahmu, ini wilayahmu, dan begitu panjangnya, sehingga akhirnya ketika di pasal kedua-dua, mereka suku-suku yang tinggal di bagian timur Sungai Yordan, mereka pulang. Nah, ketika pulang di ayat yang ke-9 sampai 12, saya menuliskan orang Israel marah dan ingin memerangi saudara-saudaranya, yaitu ketiga suku. Suku Manasye yang setengah, suku Ruben, dan suku Gad. Siapa Bapak Ibu? Suku Manasye yang setengah, suku Ruben, dan suku Gad. Nah, kembalinya mereka ke tanah yang sudah ditetapkan, mereka membangun sebuah mezbah yang besar, tiruan mezbah yang besar. Dan itu terdengar kepada saudara-saudara yang lain, yaitu orang-orang Israel yang lain, suku-suku lain. Mereka marah, kenapa? Karena jika satu suku atau
keturunan Israel mulai memberontak atau hidupnya serong, maka semuanya akan dihukum dan mereka nggak mau gitu, sehingga mereka marah dan mereka ingin merangi saudaranya sendiri, yaitu ketiga suku ini, karena mereka sudah membangun sebuah mezbah tiruan di dekat tepi sungai Yordan. Itu membuat mereka jengkel, itu hal yang memberontak kepada Allah, itu nggak baik gitu. Makanya mereka sebagai saudaranya nggak mau juga dihukum karena kesalahan dari ketiga suku tersebut. Kemudian di ayat yang 13-20, bangsa Israel, umat Israel ini mengutus orang untuk menyelidiki di bagian timur sungai Yordan itu. Mereka mengutus Imam Pinehas bin Eleazar, yaitu cucu imam besar Harun, dan beserta 10 pemimpin wakil tiap-tiap Israel. Nah, setiap suku itu punya wakilnya sendiri. Mereka mengutus untuk dikerahkan ke timur sungai Yordan. Ketika mereka sampai kepada ketiga suku tersebut, mereka mulai menyelidiki. Mereka mulai kayak ngasih saran, ngasih apa ya, seperti guru tadi ya, bukan ngasih saran ya, kayak penghakiman atau apapun. Dikasih pertanyaan, apa yang kau buat? Kau mendukakan hati Tuhan. Jangan menjadi pemberontak akan Allah. Jangan serong hidupmu. Ingat bahwa hanya Tuhanlah yang layak menjadi Allahmu, bukan ada Allah lain. Mereka demikian kayak janganlah, ayo tetap kudus, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan ikut serong. Baru saja kamu mendapatkan tanah itu, kok kamu serong gitu. Mereka seperti belum memberi kesempatan gitu kepada ketiga saudaranya itu, yaitu Manasye yang setengah, Ruben dan Gad. Oke. Di ayat yang ke-21 sampai 34, akhirnya di situ ketiga suku menjelaskan bahwa ini loh, aku membuat mezbah tiruan, mezbah Tuhan yang besar, hanya untuk kami ingin menyembah Tuhan, bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai menyembah Allah lain, bukan menjadi aku yang serong. Aku tetap setia, aku tetap menjaga kekudusan. Kenapa aku membuat mezbah tiruan yang besar? Karena di ayat yang ke-29 boleh ada salah satu orang membacakannya. Yosua 22 ayat 29. Yosua 22 ayat 29. Mari. Yosua 22 ayat 29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban kebakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Iya, mereka bilang jauhkanlah pada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Mereka nggak terima mereka dibilang pemberontak, karena mereka membangun mezbah tiruan itu menjadi sebuah saksi bahwa mereka khawatir kalau mereka itu tidak dianggap sebagai umat Tuhan, karena mereka sangat jauh di bagian timur sungai Yordan. Mereka ke bagian yang paling agak lumayan gitu daripada yang lain, sehingga mereka membuat mezbah tiruan bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai kesaksian antara dia dan keturunan mereka gitu, keturunan ketiga suku. Mereka khawatir bahwa mereka kayak takutnya nggak dianggap sebagai umat Tuhan. Makanya mereka membangun sebuah mezbah yang besar, bukan untuk semata-mata berbalik kepada Tuhan. Nah, kemudian hal ini dianggap baik oleh Pinehas dan
para pemimpin yang lain gitu, utusan yang diutus oleh orang-orang Israel. Mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka semua salah paham. Mereka menganggap bahwa ketiga saudaranya ini sebagai pemberontak, membuat kita akan dilenyapkan oleh Allah, kita akan menerima hukuman. Mereka beranggapan seperti itu. Tetapi ketika mereka menyelidiki dan mereka melihat langsung maksud baik dari saudaranya, oh iya ya, karena bagi bangsa Israel, kalau menyembah Tuhan tuh yang melayani harus kaum Lewi. Nah pada saat itu kan mereka menyembah Tuhan, gak ada kaum Lewi. Jadi itu sebuah hal yang menurut mereka itu hal yang tidak pantas gitu, karena Allah sendiri yang sudah menetapkan. Tapi ketika mereka tahu alasannya, aku tuh membuat mezbah ini untuk aku berdoa, untuk aku menyembah Tuhan, bukan sebagai pemberontak Allah. Aku ini bangun juga sebagai, kalau keturunanku kami sudah dipanggil Tuhan, keturunanku bisa melihat ini loh sebagai saksi bahwa oh iya, leluhurku juga walaupun jauh tetap melayani Tuhan dengan setia, dan ini adalah mezbah antara leluhurku dengan Allah. Nah, hal itu dipandang baik, maka ke-10 utusan dan Pinehas pulang dengan memberikan penyampaian kepada orang-orang Israel bahwa hal itu sangat baik. Akhirnya ketiga suku ini tidak jadi diperang atau dimusnahkan, tetapi diampuni. Bapak Ibu, seringkali kita juga sering menyalahpahami orang di sekeliling kita, benar tidak? Seringkali kita menyalahpahami maksud dari lawan bicara kita, mungkin suami kita, istri kita, anak kita, kakak kita, atau semua teman kita. Kita seringkali seperti guru tadi, kita juga seperti orang Israel ke saudara kita sendiri. Bapak Ibu jemaat sekalian juga pasti akan berpikir mengenai judul khotbah saya yang aneh, yang mungkin kok gak nyambung gitu ya. Yang awal tadi kan saya cuma memberikan khotbah, judul khotbahnya jangan memberi titik gitu. Pasti dalam benak Bapak Ibu waktu saya sudah bercerita tentang guru, terus saya memberikan judul jangan memberi, itu pasti terlintas kok gak nyambung sih gitu. Loh kok memberi kok jangan gitu kan. Memberi kan harusnya dengan lapang dada, tapi kok memberi dilarang. Nah ini maksud saya adalah jangan memberi. Yang poin pertama saya berikan kesan yang salah, maksudnya yaitu digabung. Saya sengaja memberikan judul khotbah unik ya, supaya Bapak Ibu juga tidak berburuk sangka juga kepada saya gitu ya. Jangan memberi kesan yang salah. Ini mungkin udah ada yang tahu berita viral beberapa minggu yang lalu viral. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, atau belum tahu. Ini menjadi sebuah hal yang pro dan kontra. Ini seorang Pak Satpam bernama Nasarius dan anjingnya yang bernama V. Dia bekerja di Plaksa Indonesia. Mungkin bagi yang pencinta binatang, itu juga ada pro dan kontra gitu ya. Ketika saya juga melihat berita yang sangat viral, video-video viral di mana Pak Nasarius ini memukuli anjingnya V, dipukuli, dan ada yang merekam di sebuah mobil. Dia direkam terus, dan akhirnya disebar luaskan menjadi viral, dan akhirnya Bapak Nasarius ini kehilangan pekerjaannya. Dia dipecat. Mungkin ketika kita melihat, kita juga mungkin marah gitu ya, yang pencinta binatang. Kok anjing kayak gitu dipukul-pukul gitu. Mungkin yang merekam itu juga gak punya hati sekali Bapak Nasarius ini gitu ya. Seorang satpam kok mukulin anjingnya gitu. Tetapi ketika diselidiki Bapak Ibu,
Bapak Nasarius ini mengklarifikasi dengan tangisan. Saya melihat, saya kan juga suka tangisan juga ya. Lihat seperti itu saya ikut nangis gitu. Karena segitu kejamnya ya dunia maya sekarang gitu, sampai bisa membuat orang kehilangan pekerjaan gitu. Ketika diselidiki dan CCTV itu dicek, kemudian juga diviralkan kembali, ternyata hal itu bertolak belakang dengan dari sisi yang orang memviralkan itu. Kalau dia memukuli, dia mempunyai alasan kenapa dia memukuli anjingnya, karena anjingnya kan kayak menurut saya yang takut anjing ya, lihat anjingnya aja serem gitu kan. Anjingnya ini menggigit anak kucing, digigit anak kucingnya kecil, digigit. Terus kemudian Bapak Nasarius ini tahu, nah dengan cara gimana ya supaya anjing ini bisa melepasi anak kucing ini. Ketika dia ditarik-tarik gak mau, tetap digigit anak kucing dengan gigitnya si anjing gitu. Ini nama anjingnya jenis apa saya juga gak tahu ya. Mungkin Mbak Risma, Mas Luki yang suka binatang tahu gitu. Dan menurut saya itu anjingnya serem ya gitu. Nah kemudian dengan berbagai cara nggak bisa dilepas anak kucing, kasihan anak kucingnya sekecil, nggak berdaya gitu. Tetapi ketika dia dengan cara dipukul-pukul lah itu si V itu nama anjingnya, dipukul, akhirnya si V mau memuntahkan anak kucingnya. Dan anak kucingnya mungkin udah nggak berdaya kena gigitan. Dan saat itu waktu ketika dia memukul, ada yang memviralkan itu gitu. Akhirnya dia kehilangan pekerjaan. Nah ketika dilihat kembali anjingnya, bahwa anjingnya dalam keadaan sehat, nggak ada terjadi kayak luka-luka atau apa, yaitu cuman hanya kayak penggertak gitu loh, menggertak anjingnya. Dia itu sayang sebenarnya sama anjingnya, hanya karena dia melihat anak kecil yang nggak berdaya dibuat mainan gitu, jadi dia memukulnya. Seringkali kita juga sama kayak netizen ya zaman sekarang, yang selalu percaya tanpa harus melihat sisi yang lain gitu. Cuman hanya sekedar punya HP, kemudian ada hal yang menurut kita itu gak benar, terus kita video terus memviralkan. Dan kita nggak tahu bahwa orang yang kita viralkan itu juga punya hati, punya perasaan gitu. Kita seringkali memiliki kesan yang buruk kepada orang lain. Nah, kesan pertama yang salah sering membuat kita mengambil kesimpulan yang keliru. Benar? Mari kita belajar untuk tidak menilai buruk seseorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu. Mari kita juga belajar untuk tidak mudah menyimpulkan hal yang negatif tentang apa yang kita dengar atau lihat. Kita melihat dulu, kita selidiki dulu, baru kita boleh menyimpulkan. Jangan memberikan kesan itu. Untuk poin yang kedua, jangan memberi penghakiman kepada yang bersalah. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ketiga sampai 11. Di sini mungkin Bapak Ibu juga udah tahu tentang kisah ini. Kisah di mana ahli Taurat melihat ada seorang wanita telah kedapatan berzina, kemudian ditaruh di tengah-tengah. Sudah mulai mengingat kejadian itu di dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Saya akan bercerita. Saya juga membagi dua bagian di ayat yang ketiga sampai 7. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghakimi perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa yang kedapatan telah berbuat zina.
Nah, ahli Taurat dan orang Farisi kita tahu bahwa mereka hidupnya munafik. Mereka cuman belajar tentang tentang Taurat, tentang apa, tapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dan ketika mereka mendapati seorang perempuan, dia menariknya di tengah-tengah banyak orang. Dan mereka juga ingin di situ, tujuannya juga ingin mencobai Yesus. Dia ingin mendapatkan memperoleh sesuatu hal yang salah tentang Yesus. Terus mereka bertanya kepada Yesus, apa yang kita harus apakan perempuan ini? Kemudian mereka juga menjelaskan mengenai Musa dalam hukum Taurat untuk memerintahkan kita sebagai kalau kedapatan perempuan berbuat zina harus dilempari. Terus mereka merasa kayak hidupku udah benar. Orang yang berdosa ya tetap berdosa, harus dihakimi. Orang yang berdosa harus menerima balasan dan hukuman. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 7b, boleh ada yang membacakan untuk saya Yohanes 8 ayat 7b. Yohanes 8 ayat 7b. Yohanes 8 ayat 7 yang B. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terima kasih. Ya, Yesus ingin menyadarkan kepada mereka bahwa semua manusia adalah berdosa. Yesus dengan tegas, siapa? Apa Mas Andres tadi? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Kan orang Farisi dan ahli Taurat kan menyuruh untuk melempari wanita ini. Tetapi Yesus dengan tegas, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Siapa yang di sini tidak berdosa? Semuanya berdosa. Amin. Ada yang tidak berdosa? Bayi baru lahir itu berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Iya, dosa turunan ya. Yesus mengajarkan bahwa jika ada yang tidak berdosa, lempari pertama, lempari perempuan itu saat ini juga. Apakah ada yang melempari Bapak Ibu? Kira-kira tidak ada. Mereka semua meninggalkan satu persatu. Mereka malu. Karena mereka awalnya merasa diri mereka benar, suci. Tapi ketika Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, dia boleh melempari. Tetapi mereka malu. Karena mereka menganggap aku masih berdosa. Di ayat yang ke-10 dan 11 saya akan membacakannya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apakah Tuhan Yesus berdosa, Bapak Ibu? Dia adalah manusia yang suci, manusia yang tidak bercacat celah, tetapi dia membiarkan seorang wanita itu pergi dan meninggalkan pesan, jangan berbuat dosa lagi. Apa yang kira-kira Bapak Ibu tangkap dari pesan tersebut? Supaya itu menjadi perenungan Bapak Ibu sendiri dan jemaat sekalian. Yesus
ingin mengajarkan kita mengenai kasih. Dia yang tidak bercacat, dia yang tidak berdosa, tetapi dia memberikan kesempatan orang lain dan kita untuk bertobat. Terkadang kita yang cuma manusia biasa menganggap kita sebagai Allah, menghakimi orang yang bersalah kepada kita, disalah-salahkan. Terus kita bilang dia seperti ini, kamu masuk neraka, kamu begini. Siapa kita? Tuhan Yesus aja dengan kasih-Nya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seumpama kita menjadi perempuan itu, apakah kita mau tetap hidup dengan rasa bersalah terus, atau kita hidup dengan rasa sukacita karena telah dibebaskan? Pasti kita akan memilih yang kedua, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saya mengajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan baca dalam Matius 7 ayat 1-5. Matius 7 ayat 1-5. Satu, dua, tiga. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan kalau di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balon di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balon dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Khotbah ini sangat keras, Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan ingin menyampaikan khotbah ini disampaikan di tempat ini. Mungkin juga Tuhan menegur saya gitu, atau mungkin juga Tuhan ingin menegur salah satu atau salah dua atau semuanya oleh Bapak Ibu di tempat ini. Mungkin kita punya anak yang nakal, yang bandel mungkin. Tetapi apakah kita sebagai orang tua, ketika melihat anak kita sangat nakal, terus kita memarahinya di depan umum, seperti misalkan saat ibadah, terus kita maki-maki dia, apa kita nggak kasihan dengan anak kita? Sebagai orang tua yang bijak, pasti tetap juga memarahin anak, tetapi tidak di depan umum. Walaupun anak kecil, dia juga punya hati, dia punya perasaan, dia juga punya daya ingat. Anak itu jika dikasih tahu baik-baik, didudukkan baik-baik, dia akan mengerti kok kalau dia salah. Pelan-pelan dia akan menyadari. Tetapi ketika anak itu dibentak-bentak di depan umum, bagaimana mental anak itu? Atau jangankan anak kecil, kita saja, misalkan kita
melakukan kesalahan gitu, fatal. Terus bos kita atau siapa itu langsung ditunjuk gitu, Mbak Risma, kamu melakukan kesalahan A, B, B, C, C sampai Z. Pasti saya percaya minggu depan Mbak Risma nggak akan balik lagi ke sini. Dia akan merasakan malu. Dia rasa dikecewakan. Harusnya walaupun kesalahan itu fatal, sebagai orang yang bijak, kita menegurnya empat mata. Kita boleh marah, tetapi marahlah dengan kesalahan, bukan orangnya, tapi kesalahannya. Dan itu susah untuk dilakukan. Biarlah khotbah saya ini juga menampar kita masing-masing. Mari kita sama-sama belajar mengenai pribadi Yesus yang penuh kasih dan pengampunan, yang mau memahami dan memberi kesempatan orang lain untuk bertobat. Dan yang kedua, marilah kita mengintrospeksi diri, apakah kehidupan kita sudah benar sebelum menghakimi orang yang melakukan kesalahan atau yang telah berbuat dosa. Itu bukan porsi kita menghakimi orang yang salah atau berdosa. Misalkan, minta maaf ya, Kak, ada di sini, ada yang anak Tuhan bunuh diri, terus kita menghakimi. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Itu bukan porsi kita, itu Tuhan. Dia bunuh diri, masuk surga atau neraka, kita nggak tahu, cuman Tuhan yang tahu. Atau kita boleh menduga, oh anak ini gini, tetapi kita tidak boleh, kita tidak tahu apa yang dia alami, apa yang dia, depresi apa yang dia alami. Mungkin dia tidak menemukan Yesus, dan kemana kita ketika dia tidak menemukan Yesus? Terus kita mengatai imannya nggak kuat gitu. Di mana pemimpin gereja ketika jemaat kita ada seperti itu? Itu bukan porsi kita, itu adalah porsinya Allah sendiri. Kita tidak berhak seperti itu. Saya akan mengakhiri dengan 2 ayat dalam Yohanes 12 ayat 46 dan 47. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakim. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita punya Allah yang dahsyat. Dia datang bukan untuk sebagai hakim dunia. Kalau misalkan dia datang sebagai hakim dunia, matilah kita. Kita semua mungkin tidak mendapat keselamatan. Kita mendapat penghakiman. Tetapi di sini Tuhan datang bukan sebagai hakim, tetapi dia datang sebagai penyelamat. Sebelum saya tutup, karena susunya masih ada 2, saya mau memberikan kuis. Kuisnya, apa judul khotbah saya pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Oke, Bu Rini. Jangan beri. Hai. Boleh Bu Rini maju untuk ngambil susunya. Terima kasih Bu. Ya, satu lagi. Ada 3 suku. 3 suku yang disalahpahami, menerima kesan yang buruk terhadap orang-orang Israel. Nah, ketiga suku ini adalah siapa saja? Boleh siapapun. Ketiga suku ini. Baik. Please.
Sama Bu Lis, suku Ruben, suku Gad, dan Anasi yang setengah. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu antusiasnya. Saya menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Saya percaya kita mau sama-sama introspeksi diri. Kita mau sama seperti Kristus. Kita diutus sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kasih, bukan sebagai memberikan kesan yang buruk, bukan sebagai hakim, tapi kita mau belajar. Saya mengundang pemain musik dan singer untuk maju ke depan, dan mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ubah hatiku seputih hati, setulus salibmu. Kita dilayakkan, kita diterima, kita dikasihi, kita dianggap berharga oleh Yesus, sehingga Ia datang bukan untuk menghakimi manusia, tetapi sebagai seorang penyelamat. Dia memberikan nyawanya menebus manusia. Jika kita melakukan hal yang salah atau telah berdosa, Tuhan justru membuka tangannya lebar-lebar untuk kita. Ketika kita mau mengakuinya dan mau bertobat, Dia memberikan kasih. Dia justru akan tetap mengasihi dan mengampuni asal kita mau berubah dan bertobat. Dia memberi kesempatan untuk kita berproses. Siapa kita yang berdosa menghakimi sesama kita? Kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk berproses menjadi lebih baik. Minta Dia untuk mengubah hati kita, untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Ubahlah hati kami, ya Tuhan.
memberi kesempatan orang lain untuk berubah Tuhan. Tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang memberi kesempatan bagi kami untuk bertobat. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. tidak perlu berubah. Sepanjang hidup kita, Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan mau mengubah hati kita. Tuhan mau mengubah segala yang tidak benar di dalam hidup kita. Karena itu mari kita serahkan hati kita kepadanya. Dan kita mohon Tuhan ubah hidupku dari waktu ke waktu untuk menjadi seperti Engkau. Mari kita berdoa dan Ibu Nyoto akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami bersyukur telah mendengarkan ucapan firman. Dan saat ini Tuhan, kami rindu datang di hadirat
seringkali kami berprasangka buruk kepada orang lain. Seringkali kami merasa Tuhan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, yang senantiasa diperbaharui setiap hari, menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabda dalam firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya, memberkati di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya sakit penyakit ada di dalam tubuhnya, Tuhan sembuhkan di dalam bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Tangan kuasa-Mu menjamahnya hari lepas hari. Tuhan bahkan menjadi orang yang sehat. Terima kasih Bapa, Kau menjamah setiap hati kami, jadi anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini mengubah hati kami, memenuhi setiap hati kami ya Tuhan, untuk boleh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya kami pulang dengan damai sejahtera sukacita, dan yang tadinya berangkat dan keluhan-keluhan yang ada dengan sakit penyakit, pulang dari tempat ini disembuhkan dan membawa kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan hidup dalam kasih setia-Mu ya Tuhan, saling mengasihi, saling mendukung di dalam iman percaya kami kepadamu. Dan jemaat di tempat ini Tuhan, kami saling mendukung di dalam setiap apapun, dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa berkat melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tangan dulu. Bapak Ibu dan saudara semua. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, menyertai kita, memimpin kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi alatnya yang berguna bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara semua.